Shalom saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik. Dan sekarang sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau memberikan waktu yang terbaik untuk datang ke hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Hati kami haus dan lapar akan firman-Mu, dan biarlah malam ini kami bisa dikenyangkan dengan berkat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dari cerita di atas, kita bisa melihat kehidupan 2 orang, yaitu seorang kaya dan Lazarus. Kehidupan mereka sangat bertolak belakang. Sementara si orang kaya berpakaian bagus dan berpesta setiap hari, Lazarus berbaring di depan pintu orang kaya itu dengan tubuh yang sakit dan kelaparan. Jika seseorang hanya dapat berbaring seperti itu, artinya tubuhnya terlalu sakit dan terlalu lemah untuk bisa duduk atau berdiri. Lazarus meninggal terlebih dahulu, kemudian si orang kaya juga meninggal. Di alam maut, terjadilah dialog yang mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal yang bijaksana. Mari kita lihat satu persatu.
Hal yang pertama, berbuat kebaikan selagi sempat. Si orang kaya menderita kesakitan dan kehausan di alam maut, sehingga ia memohon belas kasihan dari Bapa Abraham agar Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Ia meminta Lazarus melakukan kebaikan kepadanya, sedangkan sewaktu ia dan Lazarus sama-sama masih hidup di dunia, ia tidak pernah melakukan kebaikan kepada Lazarus meskipun ia mampu melakukannya. Hal ini berbicara bahwa kita harus melakukan kebaikan sewaktu kita masih hidup di dunia ini, karena jika kita sudah sampai di alam maut, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan atau orang lain lakukan bagi kita. Kebaikan kepada orang lain hanya dapat kita lakukan sewaktu kita masih hidup di bumi. Karena itu, perhatikanlah apa yang sedang kita lakukan di bumi agar kita tidak menyesalinya ketika kita sudah tiba di alam maut. Hal yang kedua, bertobat selagi sempat. Si orang kaya masih memiliki 5 orang saudara yang kemungkinan akan bernasib sama dengan dirinya. Oleh karena itu, dia meminta agar Lazarus pergi kepada saudara-saudaranya yang masih hidup di bumi untuk memperingatkan mereka agar bertobat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa bertobat harus dilakukan sewaktu masih hidup di dunia. Jika sudah meninggal sebelum bertobat, maka tidak bisa menerima keselamatan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang diperlukan untuk menuntun kepada pertobatan. Tuhan telah memberikan kesaksian dari Musa dan para nabi. Tuhan juga telah bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Sekarang terserah kepada orang yang masih hidup di dunia, apakah mau mempercayai semua hal itu dan bertobat, ataukah akan menyesalinya di alam maut. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini yang mengingatkan kita untuk berbuat baik dan bertobat sekarang ini saat kita masih hidup di dunia. Ketika kita sudah berada di alam maut, maka segala sesuatunya sudah terlambat. Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal itu. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami untuk berbuat baik dan bertobat saat kami masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini. Jangan sampai kami menyesalinya ketika sudah terlambat. Terima kasih juga karena telah mengajarkan kami untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama kami yang menderita. Bapa, setelah kami bersaat teduh, kami akan segera beristirahat. Pagarilah kami dengan perlindungan-Mu di sepanjang malam ketika kami tertidur, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan roh-roh yang jahat. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang dipenuhi kasih dan damai sejahtera-Mu, sehingga ketika kami bangun besok pagi, kami memiliki kekuatan yang diperbaharui untuk melakukan pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.